customer. Kemudian macam-macam alat pemuas kebutuhan. Macam-macam alat pemuas kebutuhan ini terbagi menjadi 4. Pertama, ada yang kegunaan, kemudian proses pembuatan, cara memperoleh, hubungan barang lain, hubungan dengan barang lain. Kegunaan ini ada barang konsumsi dan barang produksi. Jika proses pembuatan ada barang mentah, barang jadi, dan barang setengah jadi. Kemudian jika cara memperoleh ini bisa menjadi barang bebas atau barang ekonomi. Kalau hubungan dengan barang lain, barang komplementer dan barang substitusi. Menurut kegunaannya, tadi menurut kegunaannya itu ada barang konsumsi dan barang produksi. Dimana kalau barang konsumsi itu apa sih? Barang yang siap pakai. Jadi itu barang sudah tersedia di toko. Itu barang sudah siap untuk kita pakai, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu adalah barang konsumsi. Contoh kalau di gambar ini ada supermarket. Dia menyediakan barang-barang konsumsi. Untuk barang produksi itu ada jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Contoh penjahit kan. Jadi dengan barang ini dia memproduksi kain tersebut, kemudian menjadi baju atau pakaian seperti itu. Menurut proses produksinya, jadi kalau dalam proses produksi ekonomi itu ada 3, ada dari mentah, setengah jadi, kemudian dari barang jadi. Kita lihat bahwa barang mentah itu bahan baku atau bahan dasar yang digunakan menghasilkan benda pemuas kebutuhan manusia. Contoh pohon-pohon yang masih belum tebal, itu merupakan bahan mentah, barang mentah. Nah dari situ akan diproses menjadi barang setengah jadi. Dia sudah mulai dipotong, kemudian nanti akan diukir. Nah setelah barang jadi ini akan dapat dikonsumsi secara langsung. Dari kayu tadi diukir, kemudian sudah siap untuk menjalani proses rangkaian. Jadi adanya barang-barang yang kayak kursi ini dari pohon, dia dari pohon ini muncul menjadi potongan kayu, kemudian jadilah barang jadi seperti satu rangkai, ada kursi, ada meja, ada sandarannya, kemudian ada pemegang tangannya, seperti itu ya. Selanjutnya mengenai kebutuhan menurut cara perolehan. Menurut cara perolehan ini ada barang bebas dan barang ekonomi. Dimana barang bebas ini apa sih? Barang yang tersedia bebas, melimpah untuk dapat diperoleh siapapun tanpa ada syarat atau tanpa ada pengorbanan. Jadi seperti kita lihat bahwa air di sungai ini itu yang apakah terbatas saat ini? Tidak. Jadi kita boleh mengambil sebanyak-banyaknya, kita boleh pakai mandi, boleh buat masak, boleh sebagainya. Itu air yang ada di dalam ini ya, dalam pedesaan. Jadi dia atau di sungai itu kita bebas ngambil ya. Kemudian jika barang ekonomi itu barang yang dapat diperoleh manusia mengeluarkan pengorbanan tertentu dengan cara bertukar dengan uang dan waktu. Jadi biasanya kita untuk memperoleh barang tersebut kita belanja nih bahan baku, kita belanja bahan untuk masak, otomatis kita perlu menukarnya dengan uang dan waktu, ada yang pengorbanannya di situ. Selanjutnya, menurut hubungan dengan orang lain. Jadi kebutuhan menurut hubungan dengan orang lain. Ada barang substitusi dan barang komplementer. Di mana barang substitusi itu apa?
Barang yang dalam penggunaannya dapat saling menggantikan fungsi satu dengan fungsi yang lain. Contoh nih, kita makan jagung. Jagung ini dapat digantikan dengan sagu atau digantikan dengan beras atau padi. Jadi penggantinya, kalau kita nggak makan beras, mungkin kita bisa makan jagung, baru kita langsung kenyang, seperti itu. Atau kalau kita tidak ada tidak ada bolpen, otomatis kita bisa pakai pensil untuk dapat menulis. Selanjutnya mengenai barang komplementer. Kalau barang komplementer ini adalah barang memiliki nilai guna yang tinggi, dimana jika digunakan secara bersamaan dengan barang pelengkapnya. Contoh, gula ini kita bisa proses menjadi teh maupun kopi. Kemudian gas ini untuk melengkapi kompor, untuk menjadi bahan masak kita. Kemudian jarum ini kita bisa memakai jarum dan benang untuk menghasilkan baju, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah barang menurut kegunaannya, di mana barang menurut kegunaannya ini terbagi menjadi 5. Ada